yang dulu pernah dirinya lakukan. Dan akhirnya dia menyadari kalau orang yang telah melakukan perampokan itu adalah dirinya sendiri. それ俺じゃん。 Ryoma yang merasa bersalah dan ketakutan pun lalu bertanya kepada Ikuto tentang apakah yang akan dilakukannya jika dia menemukan orang yang menyebabkan dirinya masuk ke dalam penjara. Ikuto mengatakan jika dia berencana menghabisi orang tersebut sebab gara-gara orang itu dirinya mendapatkan hukuman selama 1,5 tahun. Sejak mendapatkan sebuah motivasi dari Mikura, Ikuto menjadi giat berolahraga demi bisa meningkatkan stamina dan juga kemampuannya. Ryoma yang pada akhirnya melihat semangat dari Ikuto, ikut juga bergabung, berlatih bersama agar dia juga bisa meningkatkan kemampuannya itu. Mereka berdua sangat bersemangat untuk mewujudkan mimpi mereka berdua. Namun Hakamada yang melihat hal itu malah menertawakan mereka sebab bagi dirinya, sekali menjadi berandalan selamanya akan tetap seperti itu. Apalagi orang-orang seperti mereka berdua ditakdirkan untuk hidup berdampingan menjadi para pecundang. Esok harinya Nyonya Mariko mengunjungi putranya di dalam penjara remaja untuk melihat bagaimana kondisi Ikuto serta bertanya tentang kapankah pembebasan bersyarat putranya itu kepada Hakamada. Namun karena semenjak awal Hakamada tidak suka dengan Ikuto, mengatakan jika pembebasan bersyarat yang mereka berdua inginkan tidak mungkin dilakukan saat ini. Sebab perangai buruk Ikuto yang sering berkelahi dan juga menghina dirinya sebagai seorang instruktur penjara. Pelecehan verbal adalah salah satu bentuk kekerasan dan pada akhirnya sifatnya itu akan membuat putranya menjadi seperti suaminya. Mariko tidak bisa menerima atas perkataan yang Hakamada ucapkan mengenai suaminya itu. Apalagi suaminya saat ini hanya berada di pusat penahanan menunggu banding atas perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh suaminya. Ikuto yang juga tidak bisa menerima perkataan Hakamada ingin sekali memukulnya. Dan Hakamada yang melihat hal itu malah menantang Ikuto untuk memukul dirinya jika dia ingin lebih lama lagi tinggal di dalam sini. Hakamada lalu minta Ikuto untuk bersujud di hadapannya jika ingin dirinya memaafkan dia. Tetapi tiba-tiba Nyonya Marika menampar Hakamada sebab dia tidak terima suaminya dihina seperti itu oleh Hakamada. Hakamada ingin membalasnya. Namun Nyonya Marika lalu mengeluarkan ponselnya dan mengatakan jika dia telah merekam semua pembicaraan ini. Mereka akan mengirim rekaman ini kepada bosnya. Jika perlu dia akan memberikan ini juga kepada pengacaranya serta media massa agar karirnya tamat sebagai penjaga pusat rehabilitasi remaja. Sebelum Nyonya Marika pulang, dia berpesan kepada Ikuto untuk tetap bertahan selama 6 bulan ke depan sampai pembebasan bersyarat dirinya. Dan dia berjanji akan menjemput putranya itu di saat hari pembebasannya. 6 bulan pun berlalu, Ikuto pun akhirnya bebas dari pusat rehabilitasi. Dia tersenyum dengan bahagia, sebab ibunya beserta dengan Ryoma yang keluar lebih dulu dari sana menjemput dirinya dengan mobil milik Nyonya Akai, ibu dari Ryoma. Selama dalam perjalanan, Ikuto berkata kepada ibunya, jika dia ingin menjadi seorang petarung profesional, maka oleh sebab karena itu, selama di dalam penjara remaja, dia giat berlatih demi mewujudkan cita-citanya itu. Keinginan Ikuto juga adalah keinginan Ryoma juga, makanya dia juga meminta izin kepada ibunya untuk merestui keputusan hidupnya. Nyonya Akai pun hanya bisa mendoakan apa yang diinginkan oleh putranya itu, sebab yang terpenting itu adalah dia tidak kembali masuk ke dalam penjara remaja. Setelahnya mereka semua mampir sebentar ke pusat penahanan Tokyo untuk menemui ayah Ikuto, sebab baru kali ini Ikuto menemui ayahnya selama Tuan Yamada berada di sana. Padahal ayahnya itu sudah berada di pusat penahanan selama 5 tahun.